Ini adalah video lanjutan. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Kita sebenarnya harus tidur kan jam 8, setengah 9 gitu loh. Karena jam 1 kita harus udah bangun lagi. Jam 1, jam 2. Gue juga ada meeting, weekly meeting itu sama kantor gue jam 10 siang waktu Seattle. Jadi misalnya di Seattle jam 10 pagi, itu tuh jam 12 malam Indonesia atau jam 1. Tergantung daylight savings. Nah, tapi gue lupa gue tuh di Bali. Jadi gue lupa dua hal. Gue kira tuh meetingnya jadinya jam 12 malam. Ternyata gue lagi daylight savings di Seattle, jadi jam 1. Dan ternyata gue juga WITA karena di Bali, jadi ditambah 1 jam lagi. Jadi gue udah set alarm meetingnya jam 12, ternyata meetingnya tuh jam 2. Setelah kita selesai makan dan kita kenyang, tibalah saatnya kita untuk tidur. Tapi harusnya nih kita udah tidur jam 8 nih. Jam 8, gue udah suruh semuanya tidur. Kita ngobrol, gue, Leo, Mario ngobrol. Tapi kita udah nggak nyambung gitu loh guys. Jadi ya udah gue ketawa doang, terus mereka ketawa juga. Itu hal yang paling gak jelas yang pernah kita ketawain. Bukan. Dia lagi ngirim foto satu. Tuh, tunjukin. Drama ya. Sumpah deh, malam-malam jelas kok dia. Satu sama lain itu nggak ada yang connect gitu. Makanya kita ketawa, kita bingung semuanya gara-gara foto airdrop. Ternyata gua sama Leo itu punya foto yang sama. Dan kita berargumen masing-masing bahwa si Leo yang punya fotonya dan gue juga yang ngambil fotonya. Jadi kita pokoknya ya bercanda-bercanda nggak jelas deh di homestay. Dan itu pas juga kita order homestay-nya tuh yang 3 kasur, jadi masing-masing 1 kasur. Lumayan enak sih karena di sana adem, kita nggak pakai AC juga, jauh dari keramaian dan udaranya bersih banget ya. Apalagi ini Bali bagian utara dekat gunung, mantep. Dari malam tuh sebenarnya kita udah bisa lihat Gunung Batur ya, udah kelihatan. Cuman Gunung Agung itu masih ketutupan sama Gunung Abang karena posisinya lebih tinggi dan di belakang kalau dari Gunung Batur. Kita bangun jam 2.30. Kita bakal start hiking itu jam 3. Gua bangun yang paling awal nih jam 2.15. Kenapa? Karena gue perlu mandi. Dan Dilon sama si Leo nih nggak mandi. Gue bingung gitu kenapa kayak mereka nggak mandi. Padahal kayak enak aja kalau misalnya mandi abis bangun. Emang kalian kayak gitu juga? Kalau misalnya bangun itu nggak mandi gitu, gue sih nggak bisa. Kalau aku sih logikanya gini guys, jadi malamnya sebelum tidur kan udah mandi tuh ya. Dan kita nggak keluar loh. Habis malam mandi, kita cuma di kasur doang. Dan di kasur dingin, kita nggak keringatan. Jadi logika apa yang menjelaskan kenapa kita wajib mandi jam 2 pagi, sedangkan 4 jam sebelumnya kita udah mandi? Coba kalian jelasin deh. Yang wajib mandi jelasin di bawah kenapa malam udah mandi, pagi bangun masih harus mandi. Kalau aku sih nggak mandi, karena masih bersih. Selamat pagi, sekarang jam 2.35. Habis mandi. Aku sama Dylan bangun lebih siang. Bangun 2.15, kayaknya 2.30. Dalam 8 menit kita bakal jalan. 8 menit loh ya, ayo gercep. Kita bakal jalan ke meeting point di Indomaret. Indomaret apa sih namanya? Pokoknya ada satu Indomaret yang dipakai buat ketemu naik ke Gunung Batur. Despicable Me 4 udah mau keluar. Ya, Minion. Info yang sangat menarik sekali, terima kasih. Dulu gue pas SMP. Mending lu gercep deh. Kita cuman punya 8 menit ya. Dulu pas SMP gue nonton itu setiap hari. Yang tidurnya paling belepotan sampai spraynya copot. Spray kasur bisa sampai copot coba. Menurut aku kalau yang ini sampai kasurnya goyang deh.
miringin. Enggak. Memang dia miringin. Woi, enggak. Memang dia miringin. Deal. Lu jangan asal ngomong. Ini pintu, guys. Jadi menghindari lu hadap pintu nggak boleh. Ini makanya dimiringin. Memang dimiringin kok. Aduh, jangan didengar lagi. Sekarang jam 3.15. Kita sudah meninggalkan mobil di Indomaret. Gila, di Amerika nggak ada. Mau naik gunung ada Indomaret. Ini kita ditemani oleh Bli Kadek. Halo Bli. Yap. Mantap. Kita ambil jalur Toya Bongka ya Bli. Yang salah satu yang oke lah, yang gampang. Estimasi mungkin 3 jam dari sini. Haha. Oke. Mari kita mulai. Nah, sebenarnya untuk Gunung Batur ini, orang Indonesia itu nggak wajib pakai guide. Cuman karena kebetulan aku ada temen yang baru banget balik dari Gunung Batur, harusnya aku ikut tripnya dia. Jadi ada temenku 2 orang dari UDAP, waktu itu bulan September tahun lalu mereka nyamperin aku. Di Jakarta, aku temenin ke Bandung, ke Bogor, ke Purwakarta juga, kita manjat tebing di Gunung Parang waktu itu. Harusnya aku lanjut ke Bali. Aku udah bookingin semua buat mereka. Cuman last minute aku cancel karena ada urusan mendadak. Aku batal tuh ke Bali, tapi mereka jadi ke Bali dan mereka dapat guide lokal untuk naik Gunung Batur. Akhirnya aku di refer. Akhirnya kita pakai namanya adalah Bli Nyoman. Cuman yang datang itu Bli Kade ya. Jadi kita pakai Bli Kade, kita naik Gunung Batur sama dia. Dia yang nuntun jalannya semua sampai kita sampai di puncak. Perjalanan di Batur itu sangat amat terjal banget. Gila, naik itu udah kayak gini posisinya. Bukannya kayak gini kita naik pelan-pelan ke atas, naik posisi gini. Jadi rencananya udah lama kan dari di Seattle kalau yang Bali. Gue nanya Leo gitu loh, Le, gue tuh butuh bawa sepatu hiking nggak? Karena kita mau hiking ini. Cuma kan gue kira tuh ini hiking santai-santai gitu kan. Terus kata Leo aman. Jadi ya udah gue bawa sendal aja, ini sendal yang gue pakai sekarang. Buat air juga oke. Tapi itu sebenarnya bukan buat hiking karena tipis banget. Ya namanya juga barefoot kan, jadi feels-nya tuh kayak nyeker. Tapi ada sendalnya gitu loh. Nggak apa-apa sih, cuman ya lebih struggle aja. Apalagi turunnya tuh lebih licin loh. Gue nggak bisa ngerem karena bisa putus sendalnya kan. Terus si Leo akhirnya pakai sendal juga. Ngomongnya sih gara-gara biar nemenin gue. Padahal dia juga males pakai sepatu karena dia tuh nggak bawa sepatu hiking, dia bawa sepatu jalan dia yang New Balance itu warnanya babu, dia malas kotor. Cuman alasannya dia mau nemenin gue pakai sendal. Aku ada sepatu sebenarnya, cuman ya dia nggak bawa sepatu. Sebagai teman yang baik kan, ya masa biarin teman menderita sendiri kan? Ya udah, aku pakai sendal jepit nih. Dan ini adalah Swallow yang aku beli di Danau Toba. Ini cuman ada di Sumatera guys, yang warna ininya putih dan ininya hitam. Kalau satu warna hitam atau putih itu ada di Jawa. Cuman ini cuman ada di Sumatera. Oke, setelah kurang lebih 2 jam hiking dengan total panjang 4,5 kilo, elevasi vertikalnya hampir 600 meter. Kita udah nyampe di satu gubuk gini, ada warung kecil lagi dimasakin sarapan pagi. Dan ini ke puncak dikit lagi, nggak panjang. Ini kalau kalian bisa kelihatan, sunrise udah sebentar lagi akan muncul. Sekarang jam 5.22, sunrise itu jam 6.17, jadi kurang dari 1 jam lagi. Ini paling kanan ada Gunung Agung, Gunung Abang, ini Rinjani kelihatan nih di seberang sana di Pulau Lombok. Dan ini adalah Venus, cakep banget. Beberapa bulan lagi aku akan berjumpa lagi dengan Dewi Anjani ya, semoga dilancarkan semuanya, amin. Ditunggu vlognya ya. Ini di bawah ada Batur Lake, Danau Batur. Ini daerah Kintamani, Kecamatan Kintamani, Desa Batur. Cakep banget. Sebentar lagi kita bakal makan sambil melihat sunrise. Saking tingginya buat kita naik ke atas Batur, itu kita butuh istirahat mungkin ada lebih dari 10 kali. Atau mungkin sampai 20 kali. Tapi sunrise-nya sih worth it banget. Kita bisa lihat
Rinjani yang di sana kecil tapi bagus banget, bentukannya kayak mahkota gitu, banyak anak-anak gunung kecil yang timbul, dan juga di sebelah kanannya kita juga ada lihat Gunung Abang dan juga Mount Agung di belakangnya. Pokoknya kalau misalnya kalian belum pernah ke Batur, kalian wajib ke sana karena view-nya sangat ciamik. Oke, ini dia warungnya, dapur di sana. Ini kita disiapin, nah mie instan ya, tidak di endorse. Cakep banget tuh, Rinjani clear. Ya ini time lapse semuanya. KW kali. Ini kita dapat makanan ini juga, snack-snackan, ada telur rebus juga, dan ini punya kuning. Wah, kayaknya harus tambah air deh. Hah? Ini udah merosot, menyusut. Ini kamera kita lagi banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Cakep. kamera, my amazing camera. Very good. Very good shot. Beli, kita mau kemana beli ini? Sekarang kita bisa review dari gunung. Ada Gunung Agung, Gunung Batur kecil, ada Rinjani tuh yang ada awannya dikit, belakangnya matahari. Terus ini ada danau. Terus di bawah ada desa gitu. Tuh, lihat. Can you zoom? Ya, itu ada kayak padi-padi gitu. Terus di sana sebenarnya orang banyak nih. Oke, ini udah mulai sunrise. Awannya masih goyang-goyang. Kayak AC di atas soalnya. Nah dari atas ini kelihatan kawahnya. Ini masih aktif sampai hari ini ya. Banyak warung-warung. Tuh, orang pada kesana juga. Coba duduk. Bersila apa? Angkat kaki satu ke kiri. Rame hari ini. Ya pelan-pelan, kiri. Gede ini. Jantan gede. Ini raja nggak sih? Nggak, ada yang biasa. Oh, dia kayak Cari makan ya. Mana? Minta makan dia. ramon tuh. Oh iya pisang. Oh, ada pisang. Ini kita lagi turun ya. Turunnya ini trek batu. Bagian atas masih trek batu karena ini vulkanik. Nanti di bawah udah tanah. Tapi karena ini masih ketinggian 1000-an, jadi vegetasi masih kiri dan kanan masih banyak pohon. Say hi dulu dong. Tuh, masa orang belakang yang bilang hai? Halo. Who are you? Hah? Who are you? Chung Potoy. Chung Potoy. Lah. Hai hao ma. Hao. 继续吧。 Waduh. 8:30 kita udah balik ke Indomaret. Kita udah di mobil. Dilon, Mario yang nyetir. Kita bakal ke Ubud langsung. Tuh, sange. Iya, sange dulu ya. Oke. Selesai di Batur yang kita tempuh dalam 30 menit dari atas ke bawah. Kita langsung menuju balik ke Sangeh karena kita harus ngambil motornya Leo di Sangeh. Sekalian omnya Leo ini ngajak kita makan makanan lokal, yaitu lawar. Pertama kali gue makan, nggak tahu Leo pertama kali nggak ya? Ya, pertama kali kita semua makan lawar ini. Kita nggak tahu kan lawar tuh apa, soalnya nggak dijelasin juga gitu loh. Nah sebenarnya setiap kali aku ke Sangeh, aku nggak pernah diajak lawar. Aku selalu diajak makan nasi babi guling samcan ganas, cuman karena kebetulan aku buat Dilon kali ini dan dia nggak makan babi, jadi omku ngajak, oke Le, kita cobain makan lawar ayam yuk gitu. Oke om, siap.
Akhirnya kita berangkat tuh makan lawar ayam. Ada satu kayak campuran daging atau apa, terus kita juga disediain nasi dan juga ada sate lele. Itu enak banget sih. Mungkin karena gue masak juga dan gue nggak banyak makan kayak jeroan gitu-gitu. Jadi gue tahu teksturnya, warnanya tuh beda gitu loh. Terus gue bingung tapi sama Leo, Mario, dia makan tuh lahap normal aja gitu loh. Padahal gue tahu Leo aja lebih picky dibanding gue. Dia makan daging ayam atau sapi yang ada tulangnya aja dia nggak bisa rapi gitu loh. Terus di tengah-tengah makan, gue nanya mereka kan, kalian makan kulit sama jeroannya? Terus kayak mereka baru sadar itu tuh itu daleman. Terus mulai dari situ mereka menyingkirkan. Berarti mereka tuh nggak suka makanan placebo. Karena ternyata Leo makan usus dan makan kulit juga. Tapi karena dia tahu jadi dipisahin. Kalau gue, mau gue nggak tahu pun itu apa, karena kenyal gue nggak suka gitu loh. Teksturnya terlalu kenyal buat gue. Cuma ya itu lucu aja sih. Terus rasanya sih oke aja. Mungkin my taste kali ya. Tapi kencang rasanya, mericanya kencang banget. Jadi rada pedes. Tunas pisang gue nggak terlalu suka juga. Nggak terlalu gimana gitu. Cuman enak aja. Nasi, ada tumis sama ada kuah. Habis makan itu kita pamitan sama omku. Matur suksma Om Gus, sampai ketemu di lain waktu. Setelah kita selesai makan lawar ayam, kita ada sempetin sedikit beli babi guling yang katanya terkenal, tapi itu masuknya di gang-gang kecil banget. Jadi kalau misalnya kalian yang mau, kalian mungkin harus bawa motor, karena memang gangnya sangat sempit. Dan setelah itu, kita nyari kopi. Dan karena Sangihe itu deket sama Ubud, jadi kita nyari kopi di Ubud. Sebenarnya si Mario tuh pengen ke kafe yang ada sawahnya. Cuman sehari sebelumnya gue sama Leo tuh udah kan ke Cerita Manisku. Itu belakangnya Pison. Manisan. Cerita manisan. Oh, Cerita Manisan. Setelah dari kopi, kita pergi ke Kopi Wayah di daerah Ubud itu. Kopinya lucu banget. Konsepnya rumah pohon dan di sekeliling kalian itu kayak hutan. Jadi kita ngelihat hutan sambil minum kopi. Habis itu kita pisah karena gue sama Mario tuh naik mobil, Leo naik motor. Leo tuh langsung ke Denpasar, ke arah pantai. Dan gue sama Mario tuh mau beli makan dulu, terus ke Klepon. Aku setiap kali ke Bali itu selalu melukat, meditasi bentar, habis itu lanjut ke pantai. Biasanya ke Sanur, karena deket kemana-mana kalau dari Sanur. Apalagi rumah temanku tuh yang aku titip kopernya, itu ada di Sanur. Di sisi lain gue juga pengen bukan cobain sih, maksudnya mau makan lagi Bigul Pandai Egi. Itu enak banget. Dalam perjalanan kita ke Pandai Egi, yaitu ada di Gianyar, itu mungkin makan waktu kurang lebih lah 1 jam. Nah, bensin kita tuh udah mau habis, kritis, bener-bener kritis, tinggal 1 bar. Itu udah sampai lampu bensinnya nyala dari pertama kali kita nyalain mobil di kafe. Dapat nih satu tempat spot yang sejalan sama kita Gianyar. Pas kita nyampe, ternyata habis dong. Maksudnya mereka nggak ada stok dan mereka lagi nunggu pengiriman si bensin tersebut. Dan kita udah deg-degan banget, mobil ini bakal mati. Dan akhirnya kita dapet spot kedua yang juga sejalan. Sebenarnya nggak jauh, mungkin sekitar 4 kilo. Sebenarnya jauh sih untuk bensin yang tinggal 1 bar. Karena itu bisa aja tiba-tiba mati dan kita isilah bensin di situ. Nah, ada kejadian setelah kita isi bensin, yaitu tiba-tiba mobilnya nggak bisa nyala. Kita bener-bener panik dan di belakang kita tuh udah ada 3 mobil dan mobilnya nggak bisa nyala. Kita kira tuh kayak, oh mungkin bensinnya tuh belum nyampe kali. Jadi belum naik atau gimana, belum full mesinnya, jadi tunggu bentar. Kita coba beberapa kali, akhirnya nyala. Keren! Wah, kita udah kayak, oh untung aja nih mobil bisa jalan. Dan akhirnya kita nyampe juga di Pandai Egi, kita makan di sana. Tapi untuk Dilon dia makan ayam, dia nggak makan babi. Di Pandai Egi itu ada opsi untuk bisa pilih tidak babi. Jadi mereka mempersiapkan adanya ayam. Nah, jadi gua sama Dilon makan di Pandai Egi. Dan setelah kita selesai di Pandai Egi, kita mau pulang nyusulnya di Sanur. Tapi pas kita nyalain mobilnya bener-bener nggak nyala. Mungkin klipnya kalian bisa lihat di sini kali. Itu tulisannya gambar apa nih? Itu yang plus minus. Enggak. Ini kan semua nyala memang. Karena ini mobil rental, si Mario langsung telepon ke tempat rentalnya gimana.
sama si orangnya dikirim teknisi. Gue kira teknisnya tuh bawa aki baru terus tinggal ganti. Aki kan lumayan gampang kan gantinya. Ternyata enggak. Teknisnya datang cuma nge-jump start doang. Jadi mobilnya nggak boleh mati lagi gitu loh. At least nyala tapi setelah setengah jam sampai 1 jam gitu kita nungguin. Lanjut kita beli ke PON dan abis itu juga ke rumah teman kita. Itu kita nggak matiin mobil sama sekali karena kalau udah sekali mati udah nggak bisa starter lagi gitu loh. Tapi di rumah teman kita ya kebiasaan kan refleks setiap berhenti mobil langsung matiin gitu. Terus gue udah panik kan, udah kayak wah mar. Gue langsung bilang kayak gitu. Terus untungnya langsung di starter masih bisa, mungkin kayak listriknya masih jalan kali ya. Habis dari situ kita ke Mertasari, pantai yang kata Leo bagus soalnya di situ katanya setiap hari tuh ada layang-layangan gitu buat sunset. Halo, sudah sore. Sekarang udah mau sunset. Jam 6:10. Kita lagi ada di Mertasari Beach. Ini di Sanur Selatan ya, lumayan selatan. Tadinya kita itu mikir di sini bakal ada layang-layang karena ini adalah pantai yang terkenal banget buat layang-layangnya. Aku sendiri udah pernah kesini Katanya pas ulang tahunku tahun lalu. katanya tiap hari guys. Itu full layang-layangnya, tapi hari ini bener-bener nggak ada satupun dan ini sepi Karena banget. tiap hari berarti event doang. Coba orang Bali bisa jawab. Ya boleh minta jawabannya. But anyways, kita kesini buat ngejar sunset. Leo mau nabok muka gue barusan guys. Karena Gak apa, kepikiran aja pasti di otak Leo. lu kebanyakan julid. Bayangkan apa juling? Julid, Suzon. Beda Julit sama Suzon. Oh, beda ya, Jangan maaf. sok tahu lo. Ayo, marahin. Ini pantainya seperti ini. Kita ada bungkus makanan jadi mau makan seadanya. Ini ada Gangga juga by the way. Hai, beli Gangga. Pantai Mertasari. Pantai ini sangat memorable buat aku karena aku ingat banget tahun lalu pas ulang tahunku aku melukat di pantai ini. Itu adalah pertama kalinya aku melukat ya di Bali dan itu aku merasa peaceful banget karena hari itu hari ulang tahunku aku dikasih sunset yang bener-bener cantik banget. Plus ditambah pantai Mertasari ini adalah pantai yang khusus untuk layang-layang. Jadi kalau kalian lihat layang-layang di Bali yang gede-gede itu diterbangin dari pantai Mertasari. Nah cuman nggak tahu kenapa hari ini kita ke pantai Mertasari itu nggak ada satupun layang-layang tuh nggak ada. Bahkan ketika kita masuk parkirannya itu sepi banget. Pas aku kesana tahun lalu bener-bener full. Aku parkir motor aja sampai nyari parkiran gitu loh. Anyway, kita sempat nonton sunset di sana dan pasang lagu Oceans and Engines by Nicky ya, karena udah paling ikonik tuh sunset. Pas ada pesawat lewat, pesawat itu approach ke Bali lewat timur. Jadi ngelewatin kita tuh. Itu ngena banget momennya ya. Dan itu setiap kali aku habis melukat, itu selalu feelingnya peaceful banget, bener-bener peaceful dan dikasih sunset cerah banget. Selalu, aku nggak ngerti kenapa ya, tapi aku setiap kali melukat itu pas sunset cerah aja gitu, kayak tenang, damai, tentram, hening, bener-bener bersyukur. Luar biasa. Sorry banget guys, kita terlalu terlena dengan indahnya senja hari ini, udah lewat mataharinya. Tapi asli cantik banget tuh. Nih, kita dari tadi masih foto-foto, saking cantiknya. Ini pink sky-nya udah lewat nih. Oh iya udah lewat. Wah, indah sekali. Habis itu kita dinner di restoran Jepang di Renon. Dan itulah malam terakhir kita di Bali untuk trip kali ini. Karena besoknya kita lanjut ke Banyuwangi, jalur darat. Untuk trip kali ini, gila. It was so fun. Karena akhirnya selama beberapa tahun ini kita udah nggak ketemu lagi sama Dillon. Dan akhirnya kita bisa jalan-jalan lagi sama Dillon. Dan jalan-jalannya di luar Pulau Jawa. Rafting pertama kali, terus naik gunung juga. Ini gunung kedua gue di Indo. Dulu pernah di Prau, sekarang di Batur. Gue udah pernah ke rafting dan juga naik ke Gunung Batur. Tapi hal yang paling mengesan buat gue adalah bisa jalan-jalan bareng teman-teman. Walaupun gue udah pernah pergi. Setiap kali ke Bali, aku tuh selalu bawaannya bener-bener tentram aja, damai. Kalau kalian ke Bali pasti kalian bisa ngerasain damainya. Karena orang-orang di Bali tuh tetap
budayanya masih jalan, masih sembayang, dan adat istiadat tuh masih kental banget di Bali. Itu yang membuat aura di Bali tuh very peaceful gitu loh. Itu yang aku suka banget. Dan ya, you can never go wrong lah kalau liburan ke Bali. Apalagi bareng teman-teman baik, bareng Mario, bareng Dylan juga, abis nikahan Selin. What a trip sih. Ini benar-benar bakal aku ingat nih. Ini yang bakal aku ceritain ke anakku nanti. Ini loh, nak, ini bapakmu waktu muda jalan-jalan bareng teman-teman baik. Nih ada videonya, kamu nonton nih, nak. Bagus, semuanya bagus. Walaupun Bali panas banget, humid banget, gue nggak kebayang. Karena kalau misalnya kalian ngelihat teman-teman kalian ngepost di Instagram Bali apa healing dan lain-lain, itu kan kayak adem ya, biru langitnya, terus angin dingin, fotonya bagus juga, kelihatannya adem gitu Bali. Ternyata enggak guys, Bali panas banget, terus kita dapat hujan juga deres dari sore ke malam, tapi overall oke sih. Cuman next time gue ke Bali mungkin gue lebih santai sih dibandingkan ini. I love you Bali. Ditunggu ya, selanjutnya kita bakal lanjut explore Banyuwangi, titik ujung paling timurnya Jawa. Oke, kalau gitu segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Bye-bye!